Oke, kita semua pastinya ingin ya anak-anak kita tumbuh dengan nilai-nilai yang baik. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya supaya nilai-nilai itu beneran nempel? Bukan cuma jadi hafalan yang, ya hari ini ingat, besok lupa. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya beralih dari sekedar mengajar, jadi benar-benar menanamkan nilai. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya soal ini? Anak-anak tuh jago banget loh ngulangin aturan. Gak boleh bohong, harus sholat, mesti sopan. Tapi kok ya perilakunya seringkali nggak nyambung. Nah, ini dia nih pertanyaan inti yang mau kita cari jawabannya. Ini dia tantangan terbesarnya. Ada jurang pemisah antara apa yang mereka tahu dan apa yang mereka lakukan. Contohnya, wah ada di mana-mana. Anak hafal doa sebelum belajar, tapi abis itu masih suka iseng sama temennya. Mereka tahu banget jujur itu penting, tapi masih aja suka bohong-bohong kecil karena takut kena marah. Ilmunya sih udah nyangkut di kepala, tapi kayaknya belum sampai ke hati. Nah, untuk menjembatani jurang tadi, kita perlu cara yang sedikit berbeda. Ada satu konsep keren namanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Tenang dulu. Ini bukan istilah teknologi yang ribet kok. Ini cuma soal mengubah cara pandang kita dalam menanamkan nilai. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Jadi apa sih intinya? Gampangnya gini, pembelajaran mendalam itu ibarat kita ngebantu sebuah pelajaran untuk jalan-jalan. Perjalanannya itu dari kepala anak, tempat informasi disimpan, terus turun ke hati mereka. Nah, disitulah informasi tadi berubah jadi keyakinan yang akhirnya mengerahkan perilaku mereka. Coba deh kita lihat bedanya. Jelas banget kan? Pembelajaran di permukaan yang mungkin sering kita pakai, itu fokusnya cuma sampai hafalan, berhenti di tahu. Tapi pembelajaran mendalam itu beda. Hafalan itu bukan tujuan akhir, tapi cuma gerbang awalnya. Tujuannya itu melakukan. Dan itu cuma bisa terjadi kalau pelajarannya masuk ke hati lewat pengalaman yang nyata. Oke, kita udah paham nih apa itu pembelajaran mendalam. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Tenang, ada resepnya kok. Ada 4 prinsip inti yang jadi bahan utamanya. Ini dia 4 kuncinya. 1, pelajarannya harus bermakna, harus nyambung sama dunia si anak. 2, harus menyenangkan, bebas dari tekanan, nggak ada tuh takut salah. 3, suasananya harus aman secara emosi, jadi anak merasa diterima apa adanya. Dan yang terakhir, nomor 4, harus konsisten. Karena nilai itu bukan hasil instan, tapi tumbuh dari kebiasaan yang diulang-ulang. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Yuk kita lihat gimana 4 prinsip tadi bekerja di dunia nyata. Kita akan pakai 2 contoh yang umum banget kita hadapi sehari-hari. Kita mulai dari nilai yang universal ya, kejujuran. Gimana caranya mengajarkan ini supaya nggak cuma jadi slogan, tapi beneran jadi bagian dari diri anak. Perhatikan deh perbedaannya. Cara lama itu kan biasanya kita kasih ceramah. Jujur itu adalah nggak salah sih, tapi seringnya cuma mampir di kepala. Nah, pendekatan baru ini dibalik. Kita nggak mulai dari luar, tapi justru dari dalam. Dari pengalaman yang udah pernah anak itu rasakan sendiri. Pertanyaan sesimpel ini bisa mengubah segalanya. Dengan pertanyaan ini, kita bantu anak untuk nyambungin kata jujur dengan perasaan yang nyata. Bisa jadi perasaan lega, tenang, atau bahkan takut dan gak nyaman. Justru disitulah proses pemaknaan yang sesungguhnya terjadi. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, yang seringkali dianggap sebagai kewajiban semata. Gimana ya caranya mengubah sebuah rutinitas menjadi sebuah praktek pribadi yang benar-benar bermakna? Kebanyakan anak tahu sholat itu wajib. Masalahnya bukan di taunya, tapi di rasanya. Kalau sholat cuma dihubungkan sama beban, ancaman, atau hukuman yang gak akan pernah jadi kebutuhan. Pergeserannya itu adalah dengan membingkai sholat bukan sebagai tugas, tapi sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk merasa tenang dan nyambung sama Sang Pencipta. Lihat kan, sederhana banget. Pertanyaan ini tuh bukan lagi ngetes hafalan bacaan sholatnya, tapi ini adalah ajakan lembut buat si anak untuk merasakan pengalamannya. Ini ngebantu mereka nemuin sendiri kalau sholat itu punya rasa. Pelan-pelan, sholat pun bergeser, dari yang tadinya kewajiban menjadi kebutuhan. Tentu saja, semua metode dan pertanyaan hebat tadi nggak akan berhasil tanpa satu elemen kunci. Siapa itu? Ya, kita, orang dewasa yang ada di sekitar anak. Keberhasilan semua ini benar-benar ada di tangan kita. Nah, inilah peran kita yang paling penting. Jadi teladan, jadi pemandu emosi, dan jadi pencipta suasana yang aman. Anak-anak itu belajar nilai bukan dari buku pelajaran, tapi dari cara kita merespons mereka. Cara kita memuji, cara kita menegur, bahkan cara kita mendengarkan, itu semua jauh lebih nempel daripada ceramah manapun. Pada dasarnya, kitalah kurikulum berjalan bagi mereka. Ini dalam banget sih pesannya.
Ini pengingat buat kita semua. Pelajaran matematika bisa lupa, rumus fisika bisa hilang. Tapi perasaan aman, diterima, dan dihargai saat belajar itu akan nempel seumur hidup. Suasana itulah yang jadi tanah subur buat nilai-nilai baik bisa tumbuh. Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Ini semua bagus banget di teori, tapi kan prakteknya susah, realitanya nggak seindah itu. Dan Anda nggak salah, mari kita jujur, tantangannya memang banyak. Waktu yang mepet, kelas yang isinya seabrek, kurikulum yang ngejar tayang, ya kan? Ini semua nyata dan kita hadapi setiap hari. Jadi wajar banget kalau kita mikir, gimana caranya nyelipin ini semua. Nah, ini dia kabar baiknya. Dan ini beneran bikin lega loh. Pembelajaran mendalam itu nggak nuntut kita jadi sempurna, atau merombak semuanya dalam satu malam. Kuncinya cuma dua, tulus dan konsisten. Sekecil apapun langkahnya. Jadi, jangan merasa terbebani ya. Perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Cukup satu pertanyaan reflektif setelah anak pulang sekolah. Cukup satu cerita yang punya makna sebelum tidur. Cukup satu kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan tulus dan terus-menerus. Itu aja udah lebih dari cukup. Sebagai penutup, mari kita bawa semua ini jadi nyata. Pertanyaannya bukan gimana caranya mengubah segalanya besok. Bukan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa satu saja pengalaman kecil tapi bermakna yang bisa Anda ciptakan untuk anak atau murid Anda minggu ini? Karena perubahan yang sesungguhnya selalu dimulai dari sana.